Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan rezeki, rahmat, kesehatan yang melimpah, serta tidak lupa hari yang indah olehnya. Guys, jumpa lagi masih dengan Papi di sini. Di kesempatan kali ini seperti biasa gue mau sharing. Apa yang gue sharing hari ini adalah sebetulnya hal yang udah membuat gue kepo cukup lama ya guys. Terutama untuk mining pool nanopool. Gue waktu itu sebetulnya udah pernah nyoba mining di nanopool ini, cuman ada beberapa hal krusial yang membuat gue itu membatalkan untuk mining di nanopool ini guys. Cuman kali ini gue akan coba lagi. Hal apakah tersebut? Hal itu adalah biasa mengenai masalah payout ya guys, karena miner kecil seperti gue ini selalu berharap dapat payout yang cepat ya. Nah, settingan minimum payout di nanopool untuk saat ini berada di 0,2 ETH secara defaultnya, tapi bisa dirubah ke 0,05. Waktu itu tuh yang buat gua nggak jadi mining di nanopool sebetulnya bukan masalah minimum payoutnya ini, karena memang nanopool itu minimum payoutnya bisa di-adjust sekecil sampai 0,05, dimana sama seperti dengan 2Miners ya. Nah, waktu itu tuh gua nggak bisa setting, gua nggak bisa ngerubah dari minimum payout yang tertera di layar seperti ini, minimum payout 0,2 itu nggak bisa gue rubah ke 0,05 karena ada beberapa settingan yang kurang. Nah, sekarang settingannya akan kita coba ulang ya guys. Bagaimana cara merubah settingannya? Pertama jelas kita harus mining dulu di nanopool. Ini gue udah mindahin rig gue ke nanopool baru beberapa menit ya. Coba gue refresh dulu di sini. Nah, ini ada satu VGA Biostar paling atas baru connect, jadi ratingnya masih 4, dan ada beberapa lagi yang ada di rig Asus itu ratingnya ada di 20. Ini juga nanti yang menjadi dasar, si rating ini akan menjadi dasar apakah kita bisa merubah atau tidak. Karena kalau ratingnya masih kecil itu nggak bisa dirubah. Langsung aja sekarang kita rubah, kita coba ya step by step, jam per jam nanti akan kita pantau di titik berapa dia baru bisa akan kita rubah. Nanti juga akan gue jelaskan bagaimana cara settingnya. Di sini settingnya gue ada dua mining software yang gue pergunakan adalah Tim Red Miner dan Gminer ya. Nanti satu Gminernya lagi akan dikontrol oleh Minerstat guys. Bagaimana cara settingnya nanti akan kita bahas di akhir. Kita buka dulu file settingnya untuk merubah. Nah, di sini petunjuknya seperti ini guys. To change your account setting, you must specify new parameters and password. Email of your workers. If you do not want to change some setting, leave fields of this setting to blanks. Jadi kalau kalian nggak mau merubah settingan apapun di nanopool ini, jadi kalian dalam artian terima ya udah minimum payoutnya berapa yang di setting saat itu ya udah ikutin aja. Tapi karena gue mau merubah settingannya menjadi 0,05, gue harus masukin email di sini yang akan gue pakai. Gue masukin dulu emailnya. Nah, email di sini nanti harus sama dengan settingan email yang di mining software kita konfigurasi ya guys. Nanti settingannya bagaimana kita akan bahas belakangan. Sekarang gue cek dulu dengan kondisi rig gue baru connect itu, kita akan cek apakah sudah bisa. Karena memang kemarin itu gue masalahnya selalu dapat message ini guys. If you are getting incorrect password atau message, kita harus ngecek ini. Check all the worker use the same email. Ini kemarin tuh udah gue sama email. Workers have more than 10 ratings. There are no worker with high rating and old email. Nah, gue ini yang terakhir ini utamanya gue mungkin agak kurang paham. Kalau yang ke 1.1 dan poin 2 sepertinya bisa dipahami ya. Jadi kita harus poin 1 itu kita harus konfigurasi seluruh worker kita yang terkoneksi ke nanopool itu memiliki email yang sama, di mana emailnya itu yang kita setting di sini guys. Kemudian yang poin kedua adalah workers have more than 10 rating. Berarti seluruh worker yang terkoneksi ke sini itu harus memiliki rating 10 ya. Ini kan teman-teman masih bisa lihat nih ada satu yang baru connect ini masih rating 4 ya. Nggak apa-apa, kita coba dulu sekarang, nanti misalkan nggak bisa kita tunggu lagi ketika dia sudah ada ratingnya di atas 10 kita akan coba lagi. Sekarang gue coba dulu, gue masukin 0,05, kemudian gue apply changes. Rupanya sudah bisa guys. Di sini berarti sudah bisa berubah. Nggak ada yang repot berarti. Ini udah berhasil berubah. Waktu itu tuh kalau nggak salah nggak bisa guys. Jadi ada satu worker yang memang masih di bawah 10, itu waktu itu nggak bisa ya, berapa bulan yang lalu. Memang udah 2 atau 3 bulan yang lalu lah. Mungkin udah ada perbaikan atau memang dulu gue masih ada yang salah settingnya jadi nggak bisa. Nah, sekarang sudah bisa. Coba kita lihat cancel ya, kita refresh dulu. Oke, berarti dengan kondisi seperti ini aja, walaupun masih ada rating satu worker yang memiliki rating di bawah 10, ada 4 ini kan ratingnya, sudah bisa dirubah settingannya, sudah bisa dirubah minimum payoutnya di nanopools guys. Sebesar jadi minimum payoutnya adalah 0,05. Sebetulnya ada satu hal yang menyebalkan kalau kita rubah ke minimum payoutnya di bawah 0,1 untuk si nanopool ini guys. Oke, jadi hal yang menyebalkan ketika kita melakukan setting
minimum payout seminimal-minimalnya di Nanopool itu, kalau tadi kan saya setting di 0,05 ya guys, adalah kita harus membayarkan commission payout atau payout commission sebesar 40.000 gas at current gas price. Sedangkan kita tahu ya, kemarin kan di 2 miners itu gas fee-nya untuk payout fee-nya itu ditanggung oleh si mining pool-nya ya. Berarti di 2 miners itu payout fee-nya ditanggung ya oleh si 2 miners-nya itu sendiri. Yang mana hal tersebut membuat miners kecil kayak gua ini sungguh terbantu lah ya, karena ya lumayan lah, berapa ribu pun, berapa duit yang dikeluarkan untuk miner kecil kayak gua ini kan lumayan kerasa ya guys. Nah, berapa sih sebetulnya 40.000 gas ini? Ini gue coba kira-kira aja ya. Mudah-mudahan nggak salah hitung. Kalau memang salah hitung, seperti biasa teman-teman bisa koreksi di bawah. Gue buka dulu di sini di etherscan.io untuk gas trackernya. Sekarang misalkan lagi ada 12 GWI ya. Berarti kan kita harus kalikan dulu si gas ini dengan yang tertera ketika misalkan ingin kita payout, sudah waktunya payout, misalkan harga gasnya itu satu gasnya adalah 12 GWI. Berarti ini harus kita kalikan dulu. Ya, coba kita kalikan dulu ya. Kita kalikan berarti 40.000 dikali misalkan gas price-nya pas di saat itu kita mau payout, gas price-nya 20 lah ya. 20 berarti 800.000, sedangkan 1 GWI itu 0,0001 Ether guys. Berarti ini harus kita kali berapa nih? 800.000 ya, 800.000 kita kalikan dengan Ethernya. Berarti ini kita kalikan dulu adalah 0,0008 ETH guys. Coba 0,08 ETH-nya kita kalikan 0,0008 ETH dikalikan misalkan ketika kita lagi mau payout, harga ETH-nya itu 36 juta ya. 36 juta berarti kita harus keluar duit sebesar 28.800. Sebetulnya lumayan loh guys, ini 28.800 mungkin lebih besar ya dibandingkan kemarin yang pernah gua bahas mengenai kenapa gua pindah dari Nashesh, karena payoutnya fee payoutnya besar. Rupanya di Nanopool juga ada kemungkinan itu lebih besar lagi. Ketika misalkan sudah waktunya payout nih, minimum payoutnya 0,05 sudah tercapai, gas fee-nya lagi tinggi. Itu bisa kena sekitar 28.800 jika gas fee-nya berada di harga 20 GWI, ya kan? Ya lumayan lah kalau misalkan nanti jadi lebih tinggi, misalkan lagi ada di 40 GWI aja bisa aja kan, karena kan kita nggak tahu ketika mau payout itu ada di berapa, dan harga GWI-nya itu selalu berubah-ubah dengan dynamic guys. Nah, ini sudah ada di 14 GWI ya. 30 second sekali dia update loh, berbahaya juga. Coba kita hitung, misalkan dia lagi kita pasangkan apesnya lagi tinggi di 40 GWI, kemudian ini berarti dikalikan dengan harga ini ya, harga Ethernya, copy, tempel di sini, dikali harga misalkan nilai tukarnya waktu itu masih 36 juta lah anggap ya, kali 36 juta rupiah. Nah, berarti bisa kena sampai 57.600 guys. Ini sebetulnya udah menyebalkan juga nih, termasuknya payout di Nanopool. Kalau misalkan kita settingnya di 0,05 lah ya. Tapi menurut gua sebelum mencapai 0,05 mungkin kalian bisa perhatikan dulu tuh. Kalau misalkan gas fee-nya lagi mahal ya mungkin bisa ditunda kali, nungguin sampai murah. Ntar baru mau ketika murah ya kita rubah lagi ke minimum payoutnya yang ada di saat itu, balance yang berjalan berapa. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian bagaimana konfigurasinya guys. Baiklah, dari settingan gua akan mulai dari MinerStat ya guys. Untuk MinerStat ini mengendalikan mining software dari Gminer guys. Sebetulnya settingan intinya adalah kita harus menambahkan alamat email seperti ini guys. Jadi harus dikasih slash terus kemudian alamat email teman-teman dimasukkan di sini. Nah, alamat emailnya itu harus disamakan seperti alamat email yang kita pakai di setting ini ya guys. Nah, di sini harus sama nih, karena memang tadi udah gua setting, ini sebetulnya jadinya nggak muncul lagi. Tapi kalau tadi teman-teman lihat di awal, di bagian video awal kan gua masukkan alamat emailnya pasti sama seperti yang gua pakai sekarang ini guys ya. Pasti sama seperti ini alamat emailnya. Nah, ini untuk di Gminer pada MinerStat ya guys. Jadi kalian itu hanya perlu menambahkan di belakangnya, di belakang workernya itu seperti ini. Nah, sebetulnya untuk konfigurasi mining software yang lainnya pun mayoritas sama ya, untuk tim RedMiner dan Gminer itu sama.
mungkin ada beberapa yang beda karena untuk Team Rate Miner dan Gminer itu nggak ada, si mining software itu nggak bisa mengambil nilai parameter email. Jadi untuk mining software yang nggak bisa ngambil parameter email itu harus ditambahkan slash terus dilanjutkan dengan email. Karena memang ada beberapa mining software yang memiliki parameter email, guys. Ini gue kasih lihat sedikit. Nah, ini yang bawah ini adalah milik Team Rate Miner ya. Kalian bisa perhatikan di sini, ini eksekusi Team Rate Miner. Sama, jadi tinggal ditambahkan aja slash, kemudian alamat email kalian apa. Nah, ini juga untuk Gminer-nya, di atas ini kan Gminer ya, teman-teman bisa perhatikan. Sama juga harus ada slash, kemudian alamat email yang mau kita pakai apa, dan semuanya itu harus disamakan seperti yang kita masukkan konfigurasi awal di sini, guys. Ini harus sama seperti yang di sini nanti ya. Mungkin untuk konfigurasinya seperti itu aja, nggak terlalu ribet-ribet bener rupanya. Yang penting harus dipastikan all worker use the same email, kemudian workernya minimal harus ada ratingnya di atas 10, walaupun tadi rupanya ada worker yang masih ratingnya 4, bisa juga nggak masalah ya, tapi gua nggak tahu, mungkin karena worker-worker yang lainnya sudah ada rating di atas 10, ataupun memang sudah ada perbaikan dari sistem nanopoolnya, guys. Karena waktu itu gue waktu nyoba nggak bisa, nggak tahu kenapa nggak bisa, beberapa bulan yang lalu gue coba itu nggak bisa. Kayaknya seinget gue itu semuanya udah ada di atas 10 ratingnya ya, walaupun memang masih 10 pas-pasan, ada yang 10, 11, 20 kalau nggak salah, tapi itu nggak bisa. Rupanya tadi pas gue coba di hari ini masih ada worker yang punya rating 4 tapi bisa. Oke, mungkin itulah kendala-kendalanya yang harus kita hadapi sebagai cryptocurrency miner. Jadi teman-teman juga tetap harus coba-coba. Jangan takut error ya. Kalau error, komputer error ya, selama nggak ada yang kebakar sih, amit-amit jangan sampai kebakar ya komponen rig kita. Kalau misalkan cuma error hang di OS, mah tinggal restart doang lah, nggak masalah. Oke, mudah-mudahan materi singkat kali ini dapat membantu teman-teman yang ingin menggunakan Nanopool sebagai mining pool untuk nambang cryptocurrency ya, guys. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kurangnya penyampaian karena memang masih terbatasnya pengetahuan yang saya miliki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.